Hai semuanya, selamat datang di channel gua. Jadi gua tuh agak sedikit gabut gitu ya. Jadi gua tuh pengen bikin video yang ngebahas satu topik tentang Poco M3 dan juga Redmi Note 9. Mulai dari unboxing, review, dan performance test, kamera test, ya kita bahas aja yang bisa dibahas. Dan di video kali ini gua mau review sedikit tentang game performance, yaitu kita tes PUBG Mobile dengan settingan yang berbeda-beda. Dan kita lihat gimana sih kesimpulannya. Gue bakal memberikan kesimpulan dari impresi gue saat bermain game. Dan seperti yang kamu tahu, ini tuh merupakan handphone Pocophone M3, yaitu handphone di kelas entry level. Entry level itu merupakan kelas yang bawah. Dan sebagai HP entry level di harga 1 jutaan, ya dia tuh 1,8 jutaan, dia tuh memberikan performa seperti layaknya handphone mid range. Artinya dia tuh punya kemampuan yang mendekati handphone kelas menengah. Itu bagus banget sih. Mulai dari prosesornya, biasanya entry level itu dibekali prosesor Snapdragon 400 series. Artinya itu tuh handphone yang pas-pasan banget. Biasanya 400 series itu ya pas-pasan, itu tuh cukup buat medsos, WhatsApp, dan ya kerjaan-kerjaan kecil lah. Dan di handphone ini kita tuh bakal dibekali prosesor yang nggak nanggung-nanggung, yaitu Snapdragon 600 series dengan fabrikasi 11 nanometer. Ini tuh udah termasuk paling bagus gitu ya di kelas menengah. Dan kalau kalian tahu, prosesor itu tuh sangat ya cukup gitu ya. Dia tuh octa-core, 4 core tuh jalan di 2 GHz dan 4 core lagi jalan di 1,8 GHz. Itu tuh udah bagus juga sih. Itu tuh sebanding dengan Redmi Note 9. Dan kalau kalian tahu, itu tuh HP ini tuh dihargai 1,8 juta. Kalau buat main game, kayaknya ini sangat lancar deh. Jadi nggak lemot-lemot amat, nggak kencang-kencang amat. Ya standar lah, standar, tapi cukup buat memenuhi kebutuhan kalian buat main game tentunya. Dan yang bikin gua kecewa sedikit ya, si handphone ini tuh belum mendukung gyroscope hardware. Dia tuh masih menggunakan gyroscope software-nya. Itu misalkan kita lihat di sini ada sensornya. Mana sih? Nah, si sensornya itu kosong ya, dia gyroscope non wake up, artinya dia masih menggunakan accelerometer. Artinya kalau masih accelerometer, ini tuh buat orientasi itu sangatlah tidak terlalu akurat ya. Ini tuh tidak akurat banget. Cuman kalau buat ngeorientasi layar kayak bolak-balikin, ini tuh bisa banget sih. Cuman terbatas banget buat main game, apalagi game-game kayak PUBG, Asphalt, itu tuh membutuhkan accelerometer yang emang bener-bener akurat. Tapi handphone ini tuh nggak dikasih. Itu tuh kekurangan banget sih buat main game. Tapi overall buat medsos, buat nonton film, nonton YouTube, itu tuh enak banget. Dan kita tes aja ya kemampuannya kalau mainin PUBG Mobile. Apakah bisa, misalkan dia di setting di smooth ultra, misalkan balance-nya gimana, kita bahas di video ini. Ayo kita buka PUBG-nya. Nah, sekarang bisa kalian lihat, misalnya kita ambil settingan PUBG ya. Kita klik USD nggak bisa, USD emang nggak bisa ya, HP ini nggak bisa HDR, HP ini nggak bisa HD, itu nggak bisa, kecuali balance medium. Balance medium di HP ini tuh bisa banget digunain. Dan kalau kalian tahu, balance medium itu merupakan si handphonenya tuh mengeluarkan performa yang ini ya, tengah-tengah gitu ya, jadi nggak kenceng dan juga nggak lemot. Dan kalau pakai settingan ini, misalkan kita main gamenya itu tuh bakal jalan di 20-an fps sampai 30 ya, sekitar segitu. Tapi rata-rata si handphone ini tuh bisa menjalankan 25 fps. Menurut gua di 25 fps main PUBG itu tuh ya standar-standar aja sih, nggak smooth, nggak lemot juga. Dan untuk frame drop biasanya di sini gue jarang nemuin banget sih untuk frame drop. Tapi sekalinya drop dia tuh bisa sampai 15 fps. By the way, si handphone ini tuh refresh rate-nya atau fps-nya itu maksimal 60 ya, nggak akan bisa lebih dari 60 fps. Jadi untuk kelas entry level ya buat main game PUBG udah cukup sih. Handphone ini tuh nggak lemot-lemot amat ya buat mainin PUBG.
dan beda dan gue pengen ngasih tahu ke kalian gimana cara mengoptimalkan si handphone ini agar bisa digunakan secara maksimal. Kalian gunainlah software GFX Tool. Jadi untuk GFX Tool tuh bisa up to 60 fps dan semua settingan itu bakal kebuka. Dan bisa kalian lihat di video yang udah gue mainin ini, si framenya tuh nggak cepet drop ya. Itu balance aja sih, standar di 25 fps. Dan emang sih kalau main PUBG gini agak risih sedikit ya kalau nggak ada sensor giroskopnya. Kita tuh harus mencet tombol kayak gini. Sebenarnya agak kalau kalian main PUBG biasa ngegunain giroskop sih ya kurang enak sih. Apalagi pakai tombol kayak gini, ini tuh ngeribetin banget sih. Ya jadi kurang presisi ya permainan kita ubah ya, sebenarnya nggak bisa diubah lagi sih ini ya settingan ya, tapi gimana lagi sih, daripada giroskop nggak kepake ya udah mending kita nikmatin aja pakai tombol. Anjir mati cuy. Nah kita ubah settingnya ke pakai GFX tuh ya biar agak naik fps nya. Dan bisa kalian lihat kalau pakai GFX tuh dan ubah settingannya sedikit, si PUBG ini tuh bisa jalan di 60 fps maksimal. Ini tuh jalan di 58, 59 ya sekitar segitu. Udah naik ya kemampuannya dari yang biasanya 25 fps jadi 50-an fps. Ini tuh termasuk smooth sih, cuy. Kalian harus gunain software GFX tuh kalau kalian mau main PUBG Mobile biar kemampuan HP-nya itu keluar sih menurut gua. Daripada kalian nggak aktifin GFX toolnya, kalian nggak install aplikasi itu, ya PUBG kalian tuh bakal stuck di 25 fps aja mode balance, nggak akan sesmooth ini tuh udah smooth banget sih kalau kalian lihat pergerakan layarnya. Sebenarnya nggak kelihatan banget sih pergerakan layarnya, tapi gue bisa ngerasain ini tuh smooth banget. Dan kalau kalian lihat frame rate meternya itu tuh up to 60 fps, itu udah kebantu banget ya buat main PUBG. Ya walau nggak ada giroskopnya, kita masih pakai tombol buat ngoprek, tapi udah cukup sih. Dan di HP 1,8 jutaan, menurut gua bisa mainin PUBG dengan 60 fps tuh ya suatu kenyamanan banget sih. Daripada kalian beli HP entry level yang 1 jutaan yang berprosesor Snapdragon 400 series, ya biasanya 400 series itu menggunakan layar 720, itu tuh nggak enak banget cuy buat main PUBG. Apalagi buat ngedapetin 60 fps itu tuh pasti susah banget. Dan di HP ini tuh bisa banget, ini tuh udah kayak HP kelas menengah banget. Dan kalau kalian lihat pergerakannya di layar ini tuh ya smooth banget sih, dan si layarnya itu udah mendukung 60 fps lagi. Ini tuh menurut gue udah cukup sih, ini tuh overkill banget buat handphone entry level. Menurut kalian gimana? Asik nggak kalau kalian punya handphone ini? Apalagi buat kalian yang nggak punya uang banyak atau nggak lagi ngirit gitu ya karena corona, kalian pengen speknya tinggi tapi nggak mau ngeluarin duit banyak ya, daripada kalian pakai merek sebelah yang 2 jutaan dapat handphone pas-pasan, mending ini sih. Walau Xiaomi terkesan murahan banget, tapi udah bisa memenuhi kebutuhan gaming. Apalagi handphone ini 6.000 mAh, udah enak banget sih bisa main game lama.